Halo semuanya, nama saya Vanessa Mafira dari kelas F Public Speaking. Beberapa bulan lalu saya membaca buku Filosofi Teras, yaitu buku tentang filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Di dalam buku ini ada filsafat yang saya suka banget. Seorang filsuf bernama Epictetus berkata bahwa some things are up to us, some things are not up to us. Ada hal-hal yang dibawa kendali kita, ada hal-hal yang tidak dibawa kendali kita, yaitu disebut dengan dikotomi kendali. Stoisme atau filosofi teras mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari things we can control. Dengan kata lain, kebahagiaan datang dari dalam diri. Sebaliknya, jika kita menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, filsuf Stoa anggap ini sebagai hal yang tidak rasional atau irasional. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu ya teori ini, tapi apakah benar-benar mengerti, meresapi, mendalami, dan menerapkannya? Nah, kemudian teori ini dikembangkan oleh William Irvine menjadi trikotomi kendali, yaitu ada hal-hal yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa, dan ada yang sebagian bisa dikendalikan. Hal yang bisa dikendalikan adalah opini, persepsi, pertimbangan, keinginan, tujuan, dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Sedangkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan adalah tindakan dan opini orang lain, reputasi atau popularitas kita, kondisi kita saat lahir, dan segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita. Contohnya adalah peristiwa alam. Hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan seperti sekolah, pekerjaan, perlombaan, hubungan dengan pasangan, dan lain sebagainya. Gimana sih cara menerapkan kategori ketiga ini? Yaitu dengan memisahkan internal goal dari hasil eksternal atau outcome. Contohnya yaitu setahun lalu saya sedang berjuang mati-matian mengejar materi pelajaran 3 tahun IPS dalam waktu 2 bulan agar saya bisa mengerjakan soal UTBK dengan baik, dapat skor yang saya inginkan, seksi SBMPTN, dan keterima di UPN Veteran Jakarta pastinya. Nah, hasil dari SBMPTN tidak bisa dimasukkan di dalam kategori di bawah kendali saya karena banyak faktor yang tak terduga, seperti saat saya mengerjakan soal UTBK, apakah komputer berfungsi dengan baik, jaringan berfungsi dengan baik atau tidak, dan lainnya. Tetapi ada bagian di mana saya mengerjakan soal UTBK yang masih di bawah kendali saya. Misalnya, seberapa paham saya dengan materi yang diujikan, seberapa teliti saya mengerjakannya, dan saya datang tepat waktu atau tidak. Nah, tadi kan udah tahu tuh mana hal yang bisa dikendalikan, mana yang enggak. Sekarang internal goal saya dalam hal UTBK adalah belajar yang rajin, mengerti materi yang diujikan, latihan mengerjakan soal, sampai target berapa minimal soal yang bisa saya kerjakan. Sepanjang saya sudah berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin pada hal-hal ini, saya bisa melakukan hal yang bisa dilakukan di bawah kendali saya. Hasil SBMPTN yang mana saya keterima di UPN atau enggak adalah outcome atau hasil yang berada di luar kendali saya. Jadi jika kalau saya stres, khawatir mengenai hasil yaitu diterima di UPN atau enggak, itu adalah hal yang irasional. Karena LTMPT dan UPN memiliki penilaian berbeda terhadap skor peserta UTBK. Nah, contoh lain adalah tugas akhir public speaking membuat TED Talk. Hal yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita memilih topik yang bagus, menulis skrip yang menginspirasi, seberapa sering kita berlatih, dan lainnya. Hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah feedback dari teman, mood Bu Puri saat menonton video kita, dan lain sebagainya. Lalu internal kita itu apa? Ya cara kita menyampaikan TED Talk, apakah menarik atau menginspirasi, latihan public speaking, benar-benar memahami materi TED Talk-nya, sampai gaya berpenampilan kita saat public speaking. Nah, nilai akhir yang kita dapat dari Bu Puri sebagai outcome yang tidak bisa di bawah kendali kita. Jadi jangan stres mikirin, duh nanti nilainya berapa ya? Tadi Bu Puri terinspirasi nggak ya sama public speaking saya? Karena semua itu tidak rasional. Kita hanya perlu memikirkan bahwa saya sudah public speaking dengan semaksimal mungkin yang saya bisa. Selebihnya kita serahkan ke Bu Puri. Apapun hasilnya, kita tetap puas dengan internal goal yang kita sudah capai. Nah, jadi seperti itu cara agar kita merespon sesuatu dengan tepat tanpa menghalangi kebahagiaan kita yang datang dari dalam diri dengan trikotomi kendali tadi. Semoga kalian bisa melatih respon kalian terhadap sesuatu dan tidak gampang stres dan juga khawatir oleh hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Terima kasih.